Yang membawa Alkitabnya, kita akan deklarasi terlebih dahulu. Yang membawa Alkitabnya boleh mengangkat Alkitabnya. Bagi yang tidak membawa Alkitab, mari angkat tangan bersama-sama. Mari sama-sama kita deklarasikan. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple alive in character. Yes, praise the Lord. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Thank you untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita dalam penyembahan. Ya, kita merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap pujian, setiap kata-kata, uraian kata dalam penyembahan kita. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi shalom. Semua puji Tuhan, saya lihat kabar kita semuanya baik. Amin. Yang kabarnya baik, mari angkat tangan bersama-sama. Yes, saya percaya juga bahwa hari ini juga ada hal yang mau kita renungkan bersama-sama. Dan saya bersyukur bahwa masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berdiri di tempat ini dan membagikan apa yang mau dan yang sama-sama mau kita renungkan demi kesempatan yang diberikan oleh Pastor dan Bu Gembala. Juga terima kasih untuk kesempatan yang masih teruskan diberikan. Suatu kehormatan bagi saya. Dan pada hari ini, bulan ini kita merenungkan satu topik yang namanya free from chain, ya, yang artinya bebas dari belenggu. Saya merasa bahwa kita semua di sini satu pun, ya, tidak ada yang mau terikat oleh sesuatu. Amin. Ya, kita mau hidup dalam apa yang pengen kita inginkan, tidak mau hidup dengan sesuatu belenggu atau rantai yang mengikat kaki dan tangan kita barangkali. Amin. Kita nggak mau kan demikian. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kebebasan adalah hal yang diinginkan oleh semua orang dan hal yang diperlukan oleh semua kalangan. Kita pengen hidup bebas, kita pengen hidup tidak terikat oleh sesuatu. Nah, sesuatu ini apa? Kadang-kadang ada banyak hal yang mengikat kita, bahkan dari waktu ke waktu, kadang-kadang ada hal-hal yang mengikat kita. Ya. Hari ini saya memberikan satu topik, ya, satu tema dengan kita bahwa masih berkaitan tentang bagaimana, ya, bebas dari belenggu, bebas dari chain, itu yang dikatakan free from chain. Maka kalau minggu lalu Pastor sudah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita bagaimana kita harus bebas dari rasa takut, rasa cemas. Maka hari ini saya memberikan satu tema kecil, kita harus berani menanggalkan belenggu itu. Amin. Ya, ada banyak belenggu-belenggu yang masih mengikat, ya. Entah belenggu masa lalu, ya, entah belenggu yang masih mengikat kita dari hari jauh-jauh hari sebelumnya. Ada hal-hal yang membelenggu sebenarnya, tetapi kita tidak sadar. Ternyata belenggu masa lalulah yang akhirnya membentuk kita hari ini. Ya, ada label-label masa lalu. Ya, kadang-kadang seseorang dikatakan, ya, ada label yang dikatakan dicap kepada orang, misalkan banyak hal, misalkan dengan seseorang yang menghadapi yang namanya penolakan. Ada luka batin masa lalu yang masih membekas sehingga itu membelenggu. Ada penolakan yang dialami pada masa lalunya sehingga itu membentuk karakter sekarang. Dan bulan ini, tahun ini lebih tepatnya kita menggumuli yang namanya kita hidup di dalam karakter yang sebagaimana Kristus mau di dalam kehidupan kita.
Nah, kalau misalkan kita masih dibelenggu, kita masih terikat oleh sesuatu, maka mustahil bagi kita bisa menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena masih ada luka, ada masa lalu, ada belenggu-belenggu masa lalu yang masih mengikat. Ya. Beberapa tahun yang lalu, ada salah satu rekan kuliah ketika masih sekolah teologi. Karena kita semua berangkat dari daerah masing-masing, ya. Dan salah satu rekan ini dia juga berangkat dari daerah dan kita dipertemukan di satu kampus teologi dan kemudian dipertemukan di satu tempat perkuliahan. Rekan ini setahun berlalu kita sudah bareng-bareng. Lalu hari demi hari kita melihat bahwa ada sesuatu yang aneh dan ada sesuatu yang berbeda dari teman sekelas ini, ya. Ia menjadi seorang yang makin hari seorang yang makin temperamen. Ia menjadi seorang yang tidak bisa fokus dalam belajar. Lalu kemudian beberapa kali menghindari yang namanya persekutuan. Akhirnya kita coba cari tahu alasannya kenapa. Lalu kita coba deketin, kita coba ajak ngobrol. Akhir kata ternyata ada sesuatu yang masih dia bawa dari kampungnya. Ya, kalau orang sana itu bilang ada titipan dari leluhurnya, katanya dari nenek moyangnya dikasih untuk jaga-jaga di perantauan. Ya, ada barang, ada hal-hal mistis yang masih dipegang. Akhirnya selama dia kuliah, dia bahkan sekolah teologi pun tidak menjamin dia bisa lepas dari belenggu itu. Sekolah Alkitab pun dia belajar Alkitab pun tidak menjamin seseorang bisa lepas dari belenggu. Hal-hal yang seperti itu. Dia menjalani setahun di sekolah Alkitab, tetapi ia tidak lepas dari belenggu itu. Ada hal yang masih mengikatnya. Akhirnya muncullah karakter. Dia menjadi seorang yang temperamen, ia menjadi seorang yang tidak fokus, dan ia menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Karena ada hal yang belum beres dari dirinya. Ada sesuatu yang masih mengikat dia, ada sesuatu yang masih ngerantai kaki dan tangannya, sehingga ketika ia hendak pergi, ada mistis-mistis itu yang mengganggu dia. Ia menjadi seorang yang sangat temperamen, seorang yang sangat pemarah. Barangkali akhir-akhir ini atau mungkin kita pernah menyadari bahwa ternyata ada sesuatu, atau mungkin kita tidak sadar bahwa ternyata ada sesuatu di masa lalu, entah itu luka batin atau entah itu penolakan, yang hari ini kita tidak sadar karena kita sudah terlanjur enjoy, kita sudah terlanjur hidup lama di situ, dan akhirnya kita merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Ya, kadang-kala seorang dicoba karakternya, dia seorang sangat temperamen. Jangan sampai kita menganggap bahwa itu adalah memang bawaan. Apa mungkin perlu kita cek lagi kembali, atau mungkin ada masa lalu, pengalaman masa lalu hidup dalam penolakan, sehingga kemudian ketika beranjak saat ini, ia menjadi seorang yang temperamen. Atau ada luka batin, sehingga kemudian hari ia menjadi seorang yang tidak percaya diri. Ia menjadi seorang yang menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Jangan-jangan hal-hal yang seperti itu, ya. Kalau misalkan masih ada yang membelenggu, ya, belenggu itu adalah sesuatu yang mengikat. Ya, kita dijebak. Ya, terjebak di dalam situasi yang kita tidak bisa lepas. Bukan tidak bisa, tetapi pada saat itu kita tidak lepas. Ini kita sedang terjebak di dalam satu belenggu itu. Dan sebenarnya kita bisa lepas, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, hari ini kita mau mengambil komitmen. Ya, hari ini kita mau coba mengambil komitmen bahwa kita mau cara bahwa ketika kita lepas dari kita pergi pulang ke rumah masing-masing, kita bisa merenungkan satu hal. Kita bisa ngecek lagi jauh-jauh hari, ya, tentang apakah masih ada sesuatu yang membelenggu kita. Kita perlu identifikasikan itu supaya kita tahu solusinya, supaya kita tahu. Dan hal ini kita akan lihat, kita akan belajar, ya, bagaimana supaya kita bisa lepas dan bagaimana supaya kita bisa menanggalkan yang namanya belenggu itu. Ya. Dan mengapa seseorang masih terbelenggu? Ada banyak hal sebenarnya Bapak Ibu yang
memfaktori kenapa seseorang itu bisa terbelenggu oleh rantai, oleh rasa banyak hal, ya, sehingga karakternya itu tidak muncul. Karakter Kristus itu tidak ada, tidak muncul akhirnya dalam dirinya karena ada dendam masa lalu barangkali, ya. Ada pengampunan masa lalu yang masih belum dilepaskan, ya. 2 atau 3 minggu yang lalu saya nonton sebuah film. Ada sebuah film, saya lupa judulnya apa, tetapi kurang lebih film itu mengisahkan tentang sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga yang hidup harmonis di awal. Lalu kemudian suatu hari usaha mereka adalah seorang yang punya peternakan yang sangat banyak dan punya lahan peternakan yang sangat luas. Sehingga pemerintahan di kisah itu, pemerintahan itu hendak mengambil lahan mereka. Karena mereka melihat bahwa lahan pengusaha ini, seorang keluarga ini sangat luas sekali. Mereka mau mengambil dengan berbagai cara. Mereka merubah undang-undang supaya hak tanah itu dianggap sebagai tanah punya pemerintah. Lalu singkat ceritanya, mereka kalah di pengadilan. Ketika mereka di persidangan, mereka kalah. Akhirnya pemerintah menang. Ya, lalu tanah itu kemudian jadi hak pemerintah. Lalu kemudian karena frustasi, karena stres, kepala keluarga dari keluarga ini yang tadinya harmonis kemudian banyak beban dan ia merasa bahwa tidak ada lagi harapan ketika usahanya sudah hangus, sudah tidak bisa lagi dia kembalikan lagi. Lalu kemudian ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Lalu kemudian tinggal ibu dan sama anak. Si ibu ternyata memiliki kepahitan karena hal tersebut. Ia punya kepahitan yang mendalam dan ia mendidik anaknya sedemikian keras dari kecil sampai ia beranjak dewasa. Ia mendidik anaknya itu dengan begitu keras. Ia menuntut anaknya harus menjadi seorang pengacara ataupun seorang hakim supaya ia bisa membalaskan dendam masa lalu itu. Lalu kemudian sang anak ini tumbuh dewasa di dalam belenggu yang mengikatnya karena tuntutan, dan ternyata itu berasal dari sang ibu yang masih dibelenggu oleh rasa amarah, rasa dendam, rasa balas dendam yang masih pengen diluapkan. Sehingga yang kena imbasnya anaknya. Lalu kemudian ketika beranjak dewasa, sang anak menjadi seorang yang temperamen, ia menjadi seorang yang bisa dikatakan seorang yang bukan dia pada masanya, bukan anak remaja atau anak dewasa pada masanya. Ia sudah menjadi seorang yang bisa digolongkan di dalam penjahat kelas kakap karena punya ambisi. Ya, ia mencoba segala macam cara supaya dia bisa masuk ke sekolah hukum, lalu kemudian ia jadi pengacara, lalu kemudian ia bisa memenuhi keinginan ibunya. Ya. Artinya jangan sampai bahwa belenggu masa lalu akhirnya mempengaruhi orang lain. Belenggu masa lalu mempengaruhi anak dan cucu. Belenggu masa lalu akhirnya menyiksa orang berikutnya. Belenggu masa lalu akhirnya merusak masa depan orang lain. Belenggu masa lalu akhirnya merenggut masa depan seseorang. Karena ia tidak mau lepaskan, karena ia tidak mau melepaskan, menanggalkan belenggu yang selama ini sudah ia alami. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa menanggalkan belenggu itu? Ya, bagaimana supaya kita bisa mengatasi, lalu kemudian kita bisa katakan bahwa aku telah bebas dari belenggu itu, sebagaimana tema kita bulan ini yaitu free from, yaitu bahwa yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita cek terlebih dahulu, kita harus berdamai dengan masa lalu terlebih dahulu. Ada sebuah buku yang mungkin boleh ditampilkan, ada sebuah buku di sini. Anda merasa ditolak. Ini adalah salah satu buku ketika saya mempersiapkan dan merenungkan tema ini.
saya teringat satu buku ini. Dulu di semester 2 atau semester 3 kita mempelajari dan membaca buku ini. Saya teringat dan saya melihat di dalam isi buku ini ada buah dari penolakan. Ada karakter-karakter dari yang sudah dewasa, ternyata itu muncul, itu dimulai dari benih masa kecilnya. Ya. Ada karakter-karakter yang akhirnya seorang menjadi tidak percaya diri di dalam buku ini dimulai dengan banyaknya penolakan yang dialami oleh seseorang, luka batin masa lalu yang masih mengikat seseorang. Lalu kemudian di buku ini juga memaparkan bagaimana resikonya, bagaimana dampaknya dari luka batin, dampaknya dari penolakan yang akhirnya membelenggu masa hidup seseorang itu. Ya. Oleh karena itu kita balik yang pertama, ya, berdamai dengan masa lalu. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita supaya kita bisa menunjukkan, supaya muncul karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita yang penuh kasih, sedangkan kita masih hidup dalam dendam, kita masih ada pengampunan yang belum bisa kita lepaskan. Mustahil kita bisa menunjukkan karakter Kristus di dalamnya. Di dalam diri kita nggak mungkin kita bisa mengatakan aku mengasihi engkau, sedangkan kita tidak mengampuni yang lain. Bukankah Kristus terlebih dahulu mengampuni setiap kita? Ya. Ada satu ayat yang menarik ketika saya memikirkan tentang bagaimana seharusnya kita berdamai dengan masa lalu. Supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu, maka kita fokus untuk apa yang mau kita kerjakan di masa depan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 ayat sampai 14. Ya. Saya akan membacakan untuk kita. Firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Rasul Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ternyata supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu, melupakan masa lalu, melupakan apa yang di belakang, kita arahkan fokus kita ke hal yang lain. Dan firman Tuhan berkata, aku melupakan ke belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bagaimana kita bisa berdamai dengan masa lalu? Kita punya fokus yang baru, yaitu apa yang ada di depan kita. Ya. Dan dikatakan lebih lagi, tidak hanya mengarahkan, tetapi dikatakan dia berlari. Artinya dengan segera ketika ia sadar bahwa masa lalu, belenggu masa lalu itu tidaklah menyenangkan, itu sangatlah menyiksa, maka dengan segera dikatakan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Apa sebenarnya panggilan surgawi dari setiap kita? Ya, bukankah kita hidup ya di dalam Yohanes 15? Dalam Yohanes 15 itu dikatakan bahwa Allah adalah pokok dari sebuah pokok anggur. Ya, diilustrasikan seperti itu. Kita adalah ranting-rantingnya, yang artinya ranting harus ada buah. Harus ada buah di dalam ranting itu. Dan di dalam pohon harus ada buahnya. Orientasi sebuah pohon, kalau kita mau nanam sebuah pohon, kita pasti punya orientasi pohon ini harus berbuah. Kalau tidak berbuah, buat apa? Apalah gunanya? Maka itu juga lah panggilan kita. Panggilan kita orang percaya, tidak hanya sekedar percaya, tetapi orientasi panggilan surgawi kita harus berbuah. Ya, lagi-lagi itu yang menjadi orientasi kita. Lagi-lagi itu yang harusnya menjadi fokus kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu, karena kita punya fokus yang baru. Dan akhirnya kita bisa mengatakan bahwa aku telah hidup di dalam kasih. Karena kita sudah melupakan, kita sudah memberikan, melepaskan pengampunan. Kita sudah berdamai. Kita sudah berdamai dengan banyak hal yang membelenggu kita di masa lalu.
Ya barangkali mungkin di masa lalu kita dikenal sebagai seorang yang pemarah. Ya, kita dikenal orang yang tidak pedulian, orang yang masa bodoh, apatis. Lalu kemudian di masa lalu kita dikenal sebagai seorang yang barangkali ada kata-kata bodoh, ceroboh. Bahkan ada kata-kata yang dikatakan mungkin masa lalu ada orang ini adalah orang yang sangat bebal. Banyak label-label masa lalu yang harus kita lepaskan. Karena kalau nggak dilepaskan, kita akan susah untuk menunjukkan karakter itu. Dan akhirnya itu teruslah yang akan membelenggu setiap kita. Kita tidak bisa menjadi diri, kita tidak bisa menunjukkan jati diri sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya Kristus dalam kehidupan kita. Kalau masih ada sesuatu yang membelenggu di dalam diri kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, solusinya, selain kita fokuskan arah kita ke depan, kita fokuskan fokus kita satunya lagi selain masa yang lalu yang sudah kita lewati. Kita fokus kepada panggilannya, lalu kemudian kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya, kita terbuka di hadapan Tuhan sebab Dia mengenal kita jauh dari kita mengenal diri sendiri. Amin. Ya, Yesus tahu, Allah tahu pribadi lepas pribadi kita. Allah tahu luka-luka masa lalu, Allah tahu penolakan-penolakan masa lalu yang kita alami, ya, yang sampai saat ini barangkali masih melekat, masih lengket di dalam hati kita. Allah tahu, maka yang dituntut oleh Tuhan kepada setiap kita terbuka di hadapannya. Bukan Ia tidak tahu, Ia sudah tahu sebelum kita ngomong, tetapi Allah hanya mau supaya kita terbuka. Supaya kita boleh tuntas dengan masa lalu itu. Dan akhirnya kita bisa mengatakan bahwa I'm free from chain. Aku bebas dari belenggu-belenggu itu. Ya. Lalu yang kemudian yang perlu juga kita perhatikan supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu, ya, karena selain karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Awal dari pemulihan dan kebebasan. Maka perlu sekali kita terbuka. Dan wujud dari kita bisa terbuka di hadapan Tuhan, maka akan lahir karakter yang rendah hati. Ya. Barangkali kita harus merendahkan diri, tidak hanya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi tidak di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita hanya sekedar merendahkan hati kita. Tetapi di hadapan Tuhan yang tahu kita segala-galanya, Ia tahu, Ia lebih kenal kita, maka kita patut dan kita harus merendahkan diri. Supaya apa? Supaya kita bisa terbuka. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan dan kebebasan. Amin. Maukah kita terbuka di hadapan Tuhan? Ya, karena masa lalu memang tempat terbaik untuk belajar. Masa lalu memang tempat terbaik untuk belajar. Tapi ingat, masa lalu bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Ya. Masa lalu memang baik untuk kita belajar darinya, tetapi masa lalu tidak baik untuk kita tinggali kembali. Oleh karena itu kita harus lepaskan, supaya kita bebas dari belenggu-belenggu masa lalu itu. Ya, mari kita ampuni masa lalu, dan kita punya fokus yang baru, yaitu harapan yang baru. Dan marilah kita hidup dengan versi terbaik saat ini. Ya, amin. Oke, lalu kemudian yang kedua, selain kita berdamai dengan masa lalu supaya kita bisa menanggalkan belenggu itu, lalu kemudian yang kedua, kita siap dengan resikonya. Ternyata nggak semudah itu mengatakan bahwa aku mau bebas, aku mau melepaskan pengampunan. Ternyata ada resikonya juga, Bapak Ibu. Ya, ada yang ingat kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Ketika mereka keluar dari Mesir, Allah sudah menjanjikan banyak hal kepada mereka. Allah sudah menjanjikan keselamatan, Allah menjanjikan perlindungan, Allah menjanjikan penyertaan. Tetapi ingat, mereka masih terikat oleh masa lalu mereka. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka kelaparan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Sehingga patutlah dikatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Karena baru saja Allah menyelamatkan mereka, belum lama mereka sudah bersungut-sungut lagi di hadapan Tuhan. Belum lama mereka lagi sudah dihantui lagi rasa ketakutan.
Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 3 di sini dikatakan ada satu ayat yang menurut saya sangat baik untuk kita lihat bagaimana respon dari orang-orang Israel pada masa itu. Ya. Dikatakan di sini, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ternyata mereka masih terikat oleh sesuatu, oleh nyamannya, oleh kenyamanan di Mesir. Padahal mereka sedang dalam penjajahan. Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam penjajahan mereka ingin kembali lagi? Padahal Allah membawa mereka keluar dengan satu tujuan yang baik. Tetapi ternyata mereka masih terikat dengan masa lalu itu. Mereka tidak siap dengan resikonya. Ya, resikonya harus menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Kalau kemudian mereka di Mesir, mereka hanya percaya, mereka hanya mengandalkan orang-orang Mesir. Ketika mereka bekerja, mereka akan dapat makan. Ketika mereka tidak bekerja, mereka akan disiksa. Cuma itu orientasi mereka. Lalu kemudian mereka dihadapkan, mereka menanggalkan belenggu itu, masa penjajahan itu, kemudian mereka dihadapkan pada satu risiko. Kalau mau lepas, maka harus menggantungkan harapan itu di hadapan Tuhan. Ternyata orang Israel nggak siap dengan itu. Maka dikatakan bersungut-sungutlah mereka. Padahal sebelumnya mereka udah dikasih makan, dikasih minum. Hanya karena makanan, persoalan makanan. Mereka lebih mementingkan makanan daripada mereka bebas dari penjajahan itu sendiri. Ya. Artinya bahwa ada resiko-resiko yang harus dihadapi ketika kita mau melepaskan belenggu itu. Resikonya kurang lebih ada dua. Ya, yang pertama, kebiasaan baru. Kalau kita mau lepaskan sesuatu belenggu dalam apa yang masih mengikat kita, maka akan ada kebiasaan baru. Ya. Kalau orang yang luka batin, masa lalunya mengalami luka batin, ia akan sulit sekali mengampuni. Ia akan sulit sekali mengampuni. Lalu kemudian ketika ia mau menanggalkan itu, ia mau bebas, ia mau tanggalkan luka batin itu, masa lalu itu, maka ia harus mengampuni. Dan ini resiko yang tidak gampang. Ini resiko yang kebanyakan orang tidak mau. Bagaimana mungkin mengampuni dengan semudah itu dengan mengatakan aku mengampuni, tetapi dia hampir tiap hari terus berbuat hal yang sama. Susah mungkin. Pasti susah. Tetapi kalau kita mau punya komitmen untuk free from chain, maka kita harus siap dengan resikonya, bahkan kita harus memiliki kebiasaan baru. Kalau yang tadinya karena kita mungkin mengalami masalah luka batin, susah untuk mengampuni, maka kita harus siap untuk terus memberikan pengampunan. Ya, kalau sebelumnya kita mengalami penolakan, lalu kemudian kita tidak menerima diri masing-masing, maka kita harus siap untuk terbuka tangan kepada siapapun yang datang, kita terima mereka. Karena kita punya kebiasaan baru, kita belajar dari masa lalu kita. Lalu akhirnya kalau kita mau mengatakan free from chain, bebas dari belenggu itu, maka kita harus punya kebiasaan baru. Maukah kita memiliki kebiasaan baru? Maukah kita komit mau melepaskan belenggu itu, lalu kemudian kita punya kebiasaan baru itu? Lalu yang kemudian kedua, resikonya itu ada karakter baru yang lahir dari sana. Jika belenggu dilepaskan, maka ada karakter baru yang muncul, yaitu karakter yang rendah hati. Karakter yang rendah diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan merendahkan hati di hadapan manusia. Ini tidaklah mudah, tetapi ini risiko. Kenapa saya katakan ini adalah risiko? Karena banyak kejadian, banyak hal orang tidak mau, karena masih terus mengedepankan ego, masih terus mengedepankan yang namanya inilah aku. Maka biarlah hari-hari kita selalu punya komitmen bahwa biarlah yang muncul itu hanyalah tentang Kristus dalam hidup kita. Hilangkanlah keakuanku, hilangkanlah, kalau kita katakan hilangkanlah keakuanku, maka di dalamnya terdapat ego yang harus dihilangkan.
terdapat amarah yang harus dihilangkan, termasuk karakter temperamen yang harus dihilangkan. Kalau kita memunculkan tentang Kristus di dalam kehidupan kita, ya maka yang harusnya kita minta adalah penuh kasih. Yang harusnya kita kerjakan, yang harusnya kita perbuat adalah mengampuni, mengasihi, memperhatikan. Karena itu adalah karakter Kristus yang harusnya kita pertahankan di dalam diri kita. Ya, karena kalau kita menanggalkan, kalau kita menanggalkan belenggu memang tidaklah mudah. Ya, namun hasilnya memudahkan kita untuk menunjukkan karakter Kristus yang sejati di dalam diri kita. Amin. Ya. Kalau kita mau menunjukkan karakter Kristus, maka kita harus menanggalkan belenggu. Memang tidaklah mudah. Tetapi kalau kita berani untuk menanggalkannya, kita akan melihat kita hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya. Yang terakhir dan tidak kalah penting, ya, poin terakhir ini saya taruh di terakhir, bukan di awal, karena menurut saya ada hal-hal yang harus kita patahkan di sini, ya, bagaimana seharusnya dan apa prinsipnya, bahwa sebenarnya tanpa kita mau membebaskan diri, sebenarnya kita sudah dibebaskan, tetapi kita yang tidak mau, karena itu pilihan ada di tangan kita. Yang poin yang terakhir, selain tadi dengan siap dengan risiko, berdamai dengan masa lalu, yang terakhir, Allah sebenarnya telah mematahkan belenggunya. Allah sebenarnya telah mematahkan belenggu itu di dalam Nahum pasal 1 ayat 13. Ya, dalam Nahum pasal 1 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, sekarang Aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Sepatutnya dan seharusnya belenggu itu sudah lepas dari setiap kita. Tetapi kadangkala karena barangkali kita masih mempunyai prinsip layaknya orang Israel. Mereka udah hidup terlalu nyaman, mereka hidup di zona nyaman mereka sehingga mereka tidak mau lepas dari situ. Orientasi mereka yang penting bisa kenyang walaupun sampai mati. Orientasi mereka tidak pada bagaimana mereka harusnya hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saat ini kita sudah tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan sadar bahwa kita punya orientasi yang baru. Maka kita mengambil pilihan bahwa Allah telah mematahkan dan memutuskan belenggu-belenggu yang ada di kehidupan kita, yang masih melekat dalam kehidupan kita. Ya, aku akan mematahkan gandarnya. Ya, gandarnya itu adalah satu berat, ya, satu beban yang harus dipikul-pikul. Ya, dan Alkitab mengatakan ia telah mematahkan. Ya. Lalu kemudian belenggu yang masih mengikat, firman Tuhan berkata bahwa memutuskannya, yang mengikat. Ada sesuatu yang mengikat itu, ia akan memutuskannya. Alkitab berkata demikian. Maka tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu untuk tidak bebas dari masa lalu itu. Karena itu adalah pilihan kita. Ya, sebab karena kadangkala kita merasa bahwa masa lalu kita lebih baik. Ya, masa lalu kita lebih baik sehingga kita lupa sama kebaikan Tuhan yang membawa kita berjalan sejauh ini. Layaknya orang Israel. Ya, mereka merasa bahwa masa lalu mereka di Mesir adalah sesuatu yang baik. Sehingga mereka lupa sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir, banyak kebaikan Tuhan yang sebenarnya sudah mereka alami. Tapi mereka menutup mata karena fokus mereka pada masa lalu mereka. Jangan-jangan kalau kita melihat, mereview kehidupan kita, mungkin muncul pertanyaan, apakah saya sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ya, kadang-kadang mungkin kita perlu ngecek. Ya. Izinkan saya mengangkat satu kisah sebentar, bahwa beberapa tahun yang lalu, saya merasa bahwa saya sudah jauh dan sudah tidak ada lagi yang membelenggu dan mengikat saya. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika hari demi hari dilewati,
Ya, kemudian cek and recheck melihat kehidupan lagi, apakah benar sesuai dengan sudah Tuhan mau. Ternyata ketika saya melihat diri saya kembali, tepat tahun 2020, sebelum kayaknya tahun 2019-2020, saya lupa tepatnya. Saya mengingat bahwa ada satu hal yang masih membekas dalam hati saya. Ada satu hal yang masih membekas, yang masih membelenggu saya, sehingga kok ada sesuatu yang rasanya tidak bisa menunjukkan karakter Kristus dalam hidup saya. Ketika banyak pengkhotbah, ketika saya duduk di gereja, banyak pengkhotbah mengatakan, berilah pengampunan, berilah pengampunan. Kok hati ini selalu menolak terus? Ternyata ada satu luka batin yang masih melekat, yang masih tersimpan sekian puluh tahun. Belasan tahun masih tersimpan di dalam hati, sehingga kadang-kala firman Tuhan ketika kita mencari pembenaran, dan ini terjadi bukan dengan orang di luar. Ini terjadi di yang masih punya hubungan darah. Ya, ada kepahitan yang tersimpan belasan tahun lamanya. Ya, karena kekerasan yang dialami, karena kekerasan yang saya alami, akhirnya ada kepahitan, ada hal-hal yang tidak bisa, sehingga kalau ada pengkhotbah, ada firman Tuhan berkata, ampunilah, ampuni, itu secara otomatis langsung membangun benteng. Wah, nggak mungkin, nggak bisa. Dan akhirnya saya merasa bahwa kehidupan saya sudah berjalan kok. Saya udah masuk sekolah Alkitab, saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Ternyata ada satu hal yang belum dituntaskan, ada hal yang masih membelenggu, yaitu pengampunan itu. Akhirnya saya tidak bisa menjadi seorang atau punya karakter yang murni, karakter Kristus yang sejati dalam kehidupan saya. Karena ada satu hal yang belum dilepaskan. Lalu kemudian di tahun 2019, saya merendahkan hati saya. Karena tadinya saya masih mengedepankan ego. Saya merasa bahwa mereka yang salah. Mereka yang harus datang minta ampun, minta pengampunan, minta maaf. Tapi ternyata enggak. Ternyata dengan melepaskan pengampunan, ya, saya sedang membebaskan diri. Dan mereka ini adalah orang yang saya cintai. Mereka yang seharusnya dari kecil saya merasakan yang namanya cinta. Tetapi yang saya rasakan bahwa banyaknya tekanan. Ya. Di dua orang yang harusnya punya orientasi saya kepada mereka adalah penuh kasih. Tetapi berbanding terbalik dengan orientasi saya. Dan akhirnya menimbulkan kepahitan-kepahitan. Dan itulah yang membelenggu. Ya. Dan memang benar bahwa resikonya kita harus punya kerendahan hati. Jangan pernah mengedepankan ego. Kalau kita mau hidup sebagaimana Kristus yang Tuhan mau. Sebagaimana Kristus kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, karena Allah telah mematahkan dan memutuskan belenggu itu, bagian kita, maukah kita untuk melepaskannya? Bagian kita, maukah kita lepas, maukah kita melepaskan belenggu itu? Karena Allah sebenarnya sudah mematahkannya. Ya, kalau kita mau, dan itu oleh masing-masing kita di dalam hati masing-masing, komitmen masing-masing. Ya, karena sebetulnya Kristus juga sudah memberikan satu penawaran terbaik. Ya. Selain kita punya komitmen dan 3 hal yang sudah kita pelajari tadi, ada satu hal yang menarik ketika saya renungkan ini. Ya, saya melihat Kristus di dalam perenungan ini, ia punya satu penawaran kepada setiap kita. Ya, datanglah. Banyak kisah di dalam Alkitab yang datang kepada Yesus mengalami kelepasan di dalam belenggu-belenggunya. Ya, banyak orang yang mengalami belenggu, entah itu sakit penyakit. Ketika ia datang kepada Yesus, ia mengalami kebebasan dan pemulihan. Ya, kalau masih ingat Bapak Ibu, di Markus pasal 5 ada orang yang kerasukan setan. Ia datang kepada Yesus, lalu kemudian ia mengalami yang namanya pemulihan. Ia mengalami yang namanya kebebasan dari rantai. Ya, seorang yang kerasukan setan, ia dirantai dengan besi, ia dirantai dengan kuat. Tetapi ketika ia datang kepada Yesus, ia mengalami kebebasan. Ia mengalami pemulihan.
Seorang yang mengalami penyakit kusta di dalam Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Ia dijauhi oleh orang banyak. Ia disisihkan, ia diasingkan dari kebanyakan orang, dari pusat keramaian kota. Mereka punya tempat yang khusus bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit kusta. Tetapi ketika ia datang kepada Yesus, ia mengalami pemulihan. Ketika ia datang kepada Yesus, ia dibebaskan dari sakit penyakit yang membelenggunya. Ketika seorang perempuan yang sakit belasan tahun, ia datang kepada Yesus tanpa ngomong apapun, ia hanya menyentuh jubahnya Yesus. Ia mengalami pemulihan, ia mengalami kebebasan. Banyak hal lain lagi di dalam Alkitab yang mengisahkan bahwa banyak yang datang kepada Yesus, ia mengalami kebebasan. Orang buta ia mengalami penglihatan, orang sakit mengalami kesembuhan, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa ia bangkitkan. Artinya apa? Ia punya kuasa. Maka belenggu apa yang masih mengikat kita akhir-akhir ini, hari-hari ini, maukah kita datang kepada Yesus? Yesus memberikan penawaran kepada setiap kita. Datanglah. Ya, maukah kita mengambil panggilan itu? Maukah kita mengimani panggilan itu? Supaya apa? Supaya kita bisa menyatakan bahwa aku mau hidup sebagaimana Kristus yang kehendaki. Karena kalau masih ada belenggu yang masih mengikat kita, mustahil kita bisa hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Mustahil kita bisa hidup sebagaimana Alkitab berikan bagaimana harusnya kita hidup. Mustahil kita bisa hidup sedemikian rupa kalau masih ada belenggu, masih ada ikatan yang masih mengikat kita. Teman yang tadinya memegang barang yang mistis itu, lalu kemudian ia lepaskan karena hampir saja merenggut nyawanya. Ia sempat sakit berminggu-minggu lamanya, dan ada luka bakar yang tanpa ada sebabnya di lehernya yang hampir mungkin menyeluruh di tubuhnya. Ketika ia lepaskan, ia buang yang hal-hal yang masih membelenggunya itu, barang yang dikasih dari kampung itu, ia membuangnya. Ia mengalami perubahan hidup, Bapak Ibu. Ia menjadi seorang yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan di kampus. Ya, ia menjadi seorang yang penyabar. Ia menjadi lebih tenang. Yang tadinya ia menjadi seorang yang punya karakter pemarah, temperamen. Ia menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan. Ia mengalami pemulihan. Ia mengalami kebebasan dari sesuatu. Lalu kemudian ia memiliki perubahan hidup. Bapak Ibu, kalau kita ada sesuatu yang mungkin hari ini kita lihat dan kita ingat ada sesuatu yang masih membekas, ada sesuatu yang masih membelenggu kita, firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa harus kita lepaskan. Harus kita lepaskan supaya kita bisa hidup. Supaya kita bisa hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Tidaklah mudah. Betul, tidaklah mudah. Tetapi kalau kita mau menanggalkan itu, maka kita akan hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan lagi kita mau diperhamba oleh sesuatu. Jangan lagi kita mau diperhamba oleh amarah. Jangan lagi kita mau diperhamba oleh dendam. Jangan lagi kita mau diperhamba oleh masa lalu. Jangan lagi kita mau diperhamba oleh luka-luka batin yang masih mengikat sampai saat ini. Tapi biarlah kita dimerdekakan karena kita mau hidup penuh kasih. Biarlah kita dimerdekakan karena kita hidup
menguasai diri. Biarlah kita hidup dimerdekakan karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita menunjukkan buah dari kepercayaan kita kepada Kristus. Ya. Sebagai penutup, kebebasan dari belenggu akan mampu membawa kita dalam kemerdekaan yang sejati. Amin, Bapak Ibu. Kita akan mengalami dan kita akan menikmati, kita akan merasakan kemerdekaan sejati. Hanya satu solusinya, kita harus bebaskan diri dari belenggu masa lalu itu, supaya kita bisa menikmati, merasakan kemerdekaan yang sejati yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang datang kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada sesuatu yang memerdekakan kami kalau kami tidak lepaskan pengampunan, kalau kami tidak lepaskan belenggu yang masih mengikat setiap kami. Bapak, hari-hari ini kami mau hidup sebagaimana Tuhan mau. Kami mau mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kami. Kami mau berlari-lari menuju kepada panggilan kami masing-masing, yaitu panggilan surgawi yang Tuhan sediakan yang ada di dalam Kristus. Kami mau mengimani, kami mau mengambil panggilan kami Tuhan. Tapi terlebih dahulu kami mau bebaskan belenggu setiap kami. Kami mau bebaskan belenggu yang masih mengikat kami saat ini. Barangkali ada belenggu amarah, belenggu pengampunan yang susah dilepaskan. Maka kami mau mengambil komitmen Tuhan saat ini. Bantu kami untuk memberikan pengampunan. Bantu kami untuk memberikan apa yang harusnya kami berikan, supaya hidup kami senantiasa terus menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga tema kami di tahun ini, Alive in Character, kami bisa hidupkan benar-benar di dalam kehidupan kami. Karena kami terus mengikis satu persatu hal-hal yang menghalangi kami untuk bisa hidup di dalam karakter Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Firman-Mu inilah yang akan terus menjadi suluh dan terang bagi perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.